Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Salam sehat dan bahagia untuk kalian semuanya. Malam hari ini saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk menghibur kalian semuanya di malam hari ini. Langsung saja kita mulai di cerita yang pertama. Ini adalah Misteri Rumah Sakit Kanujoso, Jatiwibowo. Rumah Sakit Kanujoso, Jatiwibowo, Balikpapan menyimpan segudang kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Tak hanya para pembesuk dan masyarakat yang berkunjung, petugas RS pun tak lepas dari teror makhluk halus dari rumah sakit plat merah tersebut. Selain hantu ngesot di tangga lama yang suka mengganggu pengunjung maupun petugas, di rumah sakit plat merah juga dikenal angker karena hantu tanpa kepala yang acap kali gentayangan di kamar mayat. Seorang karyawati rumah sakit Kanujoso Jatiwibowo, sebut saja namanya Lia. Lia ini mengungkapkan dirinya sering kali mendapatkan laporan dari pengunjung maupun petugas rumah sakit yang melihat sosok manusia tanpa kepala. Semula wanita berparas ayu ini tidak percaya. Sampai akhirnya saya melihat dengan mata kepala sendiri. Serem banget, katanya dengan bibir gemetar. Dia mengaku bukan sekali dua kali saja diganggu makhluk halus tanpa kepala yang berlalu lalang di kamar mayat. Waktu pertama kali diganggu, Lia sempat syok. Badannya mendadak demam dan nyaris kehilangan nyali untuk melewati kamar mayat. Namun lama-kelamaan dia mampu mengendalikan diri, sehingga ketika sosok tanpa kepala tadi mengganggu, sudah dianggapnya sebagai hal yang biasa. Memang kalau hantu ngesot banyak yang lihat. Sedangkan untuk orang yang tidak berkepala, beberapa staf di sini yang pernah melihatnya. Begitu juga dengan beberapa pengunjung, katanya dengan penuh keyakinan. Masih menurut Lia, biasanya setelah muncul penampakan hantu tanpa kepala, sehari atau 2 hari kemudian, kamar mayat akan penuh dengan jenazah. Lia lantas bercerita pengalaman seram lain yang dialaminya sendiri. Ketika itu dirinya sedang mencuci tangan di wastafel pada malam hari. Tiba-tiba dia merasa ada yang menarik baju bagian belakangnya. Namun saat ditengok, tidak ada siapa-siapa. Selang beberapa detik kemudian, baju bagian belakangnya kembali ditarik. Sampai terjadi yang ketiga kalinya, ia pun memberanikan diri menengok ke belakang. Saat itulah ia kaget bukan kepalang. Lututnya seakan mau copot. Tak lagi mampu menopang berat tubuhnya yang tergolong langsing. Di belakangnya ternyata berdiri seorang bocah berusia 4 tahun menggunakan pampers. Bocah tadi bertelanjang dada, kepalanya botak dan mengulurkan tangan untuk minta digendong. Langsung saja saya marahi anak itu. "Apa kamu gendong-gendong?" Habis dimarahi, tiba-tiba anak tersebut lenyap dari hadapan saya, beber Lia. Bisa jadi, tambahnya lagi, kehilangan uang maupun benda berharga yang terjadi di RS Kanujoso Jatiwibowo bukan semata dilakukan oleh seorang pencuri, melainkan tuyul yang berkeliaran di rumah sakit itu. Saya ke tempat teman saya ceritakan ada anak tarik-tarik baju saya. Kata teman saya, itu tuyul dan memang terkadang menampakkan diri kisahnya. Kendati pun sering diganggu makhluk halus, Lia mengatakan dirinya tidak pernah kehilangan semangat untuk bekerja. Namanya pekerjaannya tetap harus dikerjakan. Kita berserah kepada Yang Maha Kuasa saja, katanya. Oke, cerita yang kedua ini masih dari rumah sakit, tapi bukan rumah sakit yang sama dengan tempatnya si Lia tadi ya. Cerita yang kedua ini adalah pengalamannya suster jaga ruang UGD. Langsung ya. Namaku Ayu. Ini adalah hari pertamaku berdinas di puskesmas ini. Oh, di puskesmas ya, bukan RS ya. Kebetulan aku berdinas malam bersama salah seorang teman seprofesi. Waktu itu aku datang lebih awal.
Sesudah memberi operan pekerjaan kepadaku di ruangan UGD, rekan-rekan yang dinas sore pada akhirnya pulang. Mereka juga berpesan bahwa perawat ruang UGD yang dinas sore telah pulang, namun yang dinas malam belum datang. Jadi bila kelak ada pasien, aku disuruh bekerja sama dengan bidan jaga saja. Lantaran di puskesmas ini unit yang terus buka selama 24 jam adalah UGD dan kamar bersalin. Waktu menaruh tas dan jaket di loker yang ada di aula puskesmas yang kebetulan bersebelahan dengan ruang UGD, aku mendengar ada dering telepon dari kamar bersalin. Bidan juga melambaikan tangannya padaku. Aku pun berlalu mendekatinya. Beliau bertanya, apakah perawat UGD telah datang? Dan kugelengkan kepalaku. Lalu aku kembali ke aula waktu beliau menempatkan gagang teleponnya. Kuputuskan untuk duduk di kursi plastik dekat loker sembari menanti rekanku datang. Arlojiku menunjukkan jam 9.20 malam ketika rekanku, Diska, datang. Dia jalan setengah berlari menghampiriku, lalu meminta maaf karena telat. Jari telunjukku menunjuk ke loker di belakangku. Diska memahami, ia segera menaruh barang-barangnya di sana. Selang beberapa saat, Diska masuk ke ruangan UGD. Aku tak segera ikut karena aku masih sibuk membalas SMS. Waktu tengah berkonsentrasi menghimpit tombol di HP, lamat-lamat ku dengar Diska seakan-akan tengah mengobrol dengan seseorang di dalam ruangan UGD. Kutolehkan kepalaku ke belakang mencari sumber suara. Posisi meja perawat yang dekat dengan pintu masuk ruang UGD itu membuatku dapat melihat Diska yang tengah menghadap ke meja serta mengangguk-anggukkan kepalanya. Meja perawat itu juga tertutup gorden terlipat, jadi aku tak dapat melihat siapa lawan bicaranya. Saat itu juga aku mengerutkan dahi karena penasaran bercampur heran. Perlahan-lahan kuturunkan kepalaku mendekati lantai. Kupusatkan perhatianku untuk mengintip kolong meja dari sisi bawah gorden yang menggantung 30 cm di atas lantai untuk sebatas memberikan keyakinan diri bahwa memanglah ada orang yang duduk di belakang meja itu. Jantungku seakan berhenti sesaat. Waktu yang kutemukan hanya ruangan kosong gelap di bawah meja. Kubetulkan posisi dudukku waktu Diska menghampiriku. Ibu perawatnya aneh banget sih. Gue tadi minta maaf, tapi tidak digubrisnya. Diska menuturkan kondisinya. Aku mengerutkan dahi serta mengangkat kedua alisku sembari menempatkan tampang prihatin. Dis, ibu perawatnya belum datang, ucapku. Saat itu juga mata Diska terbelalak mendengar responku. Dia perlahan-lahan melihat ke belakang. Dengan langkah perlahan dia menggamit tanganku masuk ke ruangan UGD. Sepi. Kami beringsut ke ruangan tidur petugas, juga kosong. Di depan ruang UGD juga sama, tak ada orang. Dengan muka pucat, Diska berkata sambil berbisik, "Terus tadi gue ngomong sama siapa, yuk?" Dan cerita ketiga yang terakhir di malam hari ini adalah cerita mengenai teror hantu nenek bunuh diri yang namanya Mbah Parto. Saya tinggal di salah satu desa di wilayah Jawa Tengah. Di daerah tempat saya tinggal ada sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut tentang seorang nenek, yaitu almarhumah Mbah Parto yang gantung diri. Dan sampai saat ini arwahnya gentayangan dan sering mengganggu warga. Jadi sekitar tahun 1970-an, seorang wanita yaitu Mbah Parto ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Konon karena putus asa tak mampu memiliki keturunan dan akhirnya ditinggalkan suaminya, wanita tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sejak hari itu warga di desaku sering diganggu oleh penampakan seorang wanita tua yang menyerupai Mbah Parto. Beberapa peristiwa kesurupan terjadi berturut-turut akibat warga yang mencoba membersihkan dalam tanda kutip rumah berikut areal kebun di sekitar bekas rumah almarhumah Mbah Parto itu. Warga pun sering melihat penampakannya, yaitu dengan wujud seorang wanita tua berambut berantakan dengan mata melotot dan lidah menjulur. Seolah tak peduli waktu,
Setiap menjelang pukul 12 siang pun, para buruh tembakau yang bekerja di oven di sebelah areal rumah Mbah Parto juga kena getahnya. Suatu petang, Ibu Yani yang tinggal di kontrakan dekat bekas rumah Mbah Parto mengalami kesurupan. Wajah Ibu Yani berubah menekuk dengan mata melotot dan beliau tertawa terkikik-kikik khas nenek-nenek. Beliau pun segera dipanggilkan orang pintar. Setelah diritual, Ibu Yani berceloteh dengan suara yang berbeda. Suara Ibu Yani serak dan sedikit tersendat-sendat, seperti orang dicekik. Wegah lunga aku. Salahe ben mati sisan. Ya ora apa-apa bocah iki. Sopo wingi sing nyoba arep ngobong omahku, ngobrak-abrik omahku. Yang artinya gini, saya tidak mau pergi, salah sendiri, biar mati sekalian. Tidak apa-apa anak ini. Siapa yang kemarin mencoba membakar rumahku, mengobrak-abrik rumahku, ucapnya. Orang pintar itu pun membaca beberapa ayat dan doa-doa. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Ibu Yani berteriak kesakitan dan pingsan. Tak berapa lama beliau bangun dan bertanya, "Iki dong opo? Tak aku dirubung wong akeh. Ini ada apa? Kok saya dikerumuni banyak orang?" Semenjak kejadian itu, tidak ada seorang pun yang berani mencoba membersihkan kebun dan rumah almarhumah Mbah Parto lagi. Sampai saat ini, sesekali warga dan para buruh tembakau masih melihat sesosok wanita tua dengan rambut berantakan, mata melotot dan lidah terjulur, berdiri di sekitar rumah atau kebun milik Mbah Parto. Oke teman-teman, segitu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.